Ya emang ada anu di sini kayaknya ada bangunan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fadlal. Nah, untuk penelusuran kali ini kita berada di area perhutanan Darungan ya. Jadi ini salah satu wilayah perkebunan yang masuk ke dalam Kecamatan Tanggul. Tepatnya kalau teman-teman ingin mendatangi wilayah tersebut, bisa dilihat di Google Maps. Itu nama tempatnya adalah Makam Sembah Tulis yang berada di area perhutanan Darungan. Nah, untuk penulisan kali ini ada sedikit hal yang cukup menarik ya, dimana kalau di video awal kita melihat beberapa slabstone dan juga batu yang mempunyai keidentikan dengan menhir di wilayah Kalijompo. Nah, untuk saat ini kita juga tidak jauh-jauh dari temuan tinggalan arkeologis, juga ada slabstone dan beberapa batu yang mempunyai bentuk kotak. Hal ini dapat diindikasikan batu-batu kotak yang ditemukan di wilayah perhutanan Darungan itu merupakan salah satu struktur dari sebuah bangunan yang mungkin dahulunya pernah berdiri. Nah, mungkin kita bisa langsung melihat ya, ada beberapa slabstone ini. Jadi saya sedang duduk di bagian bawah ini tuh teman-teman bisa melihat sendiri ya. Jadi ada beberapa slabstone yang diindikasikan dibentuk oleh manusia ya, karena sejatinya jika memang ini adalah batu yang digunakan adalah batu kali atau batu apapun, itu tidak mungkin mempunyai bentuk yang sepipih ini ya. Jadi hanya seharusnya batu-batu seperti ini tuh mengalami perubahan dan dibentukan oleh adanya aktivitas manusia. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, sama seperti hal yang ada di perkebunan Kalijompo. Jika teman-teman masuk ke dalam, teman-teman akan melihat lantaian yang dibuat dari batu-batu slabstone ya. Di sini kalian bisa lihat teman-teman, bebatuan-bebatuan yang memang disusun dari slabstone yang mungkin ditemukan di wilayah ini. Terus teman-teman juga bisa melihat di sini tuh ada sebuah makam. Orang-orang sekitar mempercayai bahwasannya ini adalah makam dari seorang pengawal tokoh agama, yang mana tokoh agama ini kalau menurut cerita-cerita yang beredar itu berasal dari Sumeneb, Madura. Nah, ini adalah makam dari pengawalnya. Tetapi yang menjadi kecurigaan adalah batu yang digunakan sebagai nisan ini. Sekilas batu ini mempunyai bentuk yang hampir presisi seperti kotak. Jadi bentuknya itu presisi hampir menyerupai kotak. Nah, mungkin nanti teman-teman juga bisa melihat beberapa bebatuan yang mempunyai bentuk kotak di area ini ya, di area makam Sembah Tuli ini. Nah, bisa kalian lihat di sini, di samping sebelah saya ini ada tumpukan batu yang memang sengaja ditumpuk memutari sebuah pohon. Tetapi ada beberapa hal yang patut dicurigai, yaitu jika kita membuka batu ini akan menampilkan sebuah adanya cerat di sini. Cerat-cerat ini umum sekali diperlihatkan pada beberapa bangunan-bangunan
candi yang berada di wilayah Nusantara ya. Jadi cerat ini masih belum diketahui berada di posisi mana jika memang masuk ke dalam struktur bangunan. Ini terlihat jelas ada cerat, lalu ada beberapa batu juga yang memiliki cerat yang serupa. Nah, dari bentuknya kita bisa melihat ini merupakan salah satu pengerjaan yang dilakukan oleh manusia. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya tidak mungkin batu yang memang berasal dari sungai atau letusan gunung api itu langsung membentuk bentuk kotak seperti ini. Pastinya ada pengerjaan yang dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, hal ini juga diindikasikan bahwasannya batu ini memang merupakan salah satu bukti adanya kegiatan masyarakat yang memiliki tradisi megalitik. Seperti yang sudah saya ceritakan dan jelaskan di video awal, tradisi megalitik itu merupakan salah satu kebiasaan masyarakat yang memang suka sekali untuk membangun bangunan atau membentuk benda-benda yang mempunyai bahan dari batu. Nah, ini kalian bisa lihat ada ceratnya, lalu ada beberapa batu lainnya yang memang mempunyai bentuk-bentuk kotak ya, mempunyai bentuk-bentuk kotak dengan berbagai ukuran. Nah, ini jadi ada sekitar 3 pohon yang memiliki tumpukan batu melingkari pohon-pohon. Jadi 3 pohon yang dilingkari oleh batu-batu kotak ini. Lalu yang paling menarik di wilayah ini juga ditemukannya beberapa umpak batu ya. Umpak batu ya, pada umumnya umpak batu ini memang dalam beberapa penelitian yang memang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu itu, umpak batu sangat identikan dengan adanya pemukiman masyarakat pada masa lampau ya, dimana umpak-umpak batu ini digunakan sebagai fondasi utama, fondasi awal dari sebuah bangunan yang memang bangunan ini disebut sebagai bangunan panggung. Jadi umpak-umpak batu ini menjadi fondasi pertama, lalu nanti disusul dengan kayu atau bambu untuk menjadi tiang-tiangnya, tiang-tiang penyangganya, seperti itu. Ini adalah umpak-umpak batu yang tadi saya sebutkan. Ada beberapa umpak-umpak batu yang memang disusun mengelilingi sebuah pohon. Nah, ini yang patut dicurigai bahwasannya umpak-umpak batu ini memang apakah memang merupakan salah satu peninggalan masyarakat megalitik. Nah, soalnya dari beberapa hasil penelitian memang umpak batu ini diidentikan dengan masyarakat yang memiliki tradisi megalitik. Lalu ada beberapa batu kotak juga di belakangnya. Batu-batu kotak ini juga harus dicurigai karena banyak anggapan bahwasanya batu-batu ini merupakan salah satu struktur dari bangunan seperti yang saya sebutkan di awal tadi barusan. Ada batu-batu kotak ya, mungkin batu-batu kotak ini disusun oleh masyarakat pada saat ini untuk menanami pohon. Karena kalau kita bayangkan jika memang benar ada bangunan yang pernah berdiri di wilayah ini, pastinya sudah mengalami runtuh atau kerusakan, dan akhirnya pada bagian-bagian atau komponen-komponen bangunan tersebut tercerai-berai. Nah, akhirnya masyarakat sekitar yang menemukan bebatuan-bebatuan ini di wilayah sekitar sini mempunyai inisiatif untuk membuat tumpukan-tumpukan ini mengelilingi sebuah pohon agar terlihat rapi atau seterusnya. Nah, ini lokasi pohon ketiga yang memang juga mempunyai tumpukan batu yang melingkar. Nah, di sini ada suatu hal yang menarik. Nah, di sini ada batu yang memiliki cerat di bagian sini. Cerat di bagian sini. Nah, mungkin teman-teman bisa melihatnya, ada bagian cerat di sini dan juga agak menurun ya bentukannya. Seperti halnya pada bangunan candi, batu-batu bangunan candi, dan juga ada beberapa slabstone yang memang diletakkan di sini.
slabstone di sini. Nah, teman-teman bisa melihat ada beberapa slabstone yang ditata. Ada batu-batu kotak juga, dan masih banyak lagi beberapa batu-batuan kotak yang berada di wilayah ini. Oke, nah ini kita berada di area makam ya. Jadi ada aulanya, ada dapurnya, tetapi ada batu umpak yang disimpan di wilayah di tempat ini ya. Ini mungkin nah ini ada salah satu batu umpak, dua batu umpak, lalu di sebelah sana juga ada batu umpak. Nah, ada batu-batu umpak yang mempunyai bentuk kotak ya. Nah, oke, penelusuran kali hari ini kita di Perhutanan Darungan sudah selesai. Kita akan bertemu lagi pada penelusuran selanjutnya. Tetap mengikuti alur dari beberapa teman-teman yang berada di sekeliling Gunung Argopuro. Jangan lupa ikuti saya terus. Kita akan berjumpa lagi. Nah, ini adik kelas saya, itu salah satu ajudan saya. Mana ajudan saya tuh? Nah, itu ajudan saya. Oke, kita bertemu lagi esok hari ke Prasasti Congapan yang berada di Tanggul. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.